Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Stone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Sorry banget ada banyak apa namanya komen scam ya teman-teman, komen-komen spam yang mana dia melakukan apa namanya promosi untuk token-token spam dan ini dilakukan masif oleh bot. Jadi saya harus hapus satu-satu dan itu takes time. Jadi kalau teman-teman misalkan lihat video ini terus ada banyak komen aneh-aneh, itu di-ignore aja. Kalau bisa dibantu di-report. Oke teman-teman, kita hari ini akan membahas 3 koin atau 3 token. Yang pertama kita akan bahas People atau Constitution DAO. Kemudian kita juga akan bahas God ya, God Zeus Maximus. Kemudian kita juga akan bahas Maneki. Ini banyak banget di request sama teman-teman di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi buat teman-teman yang requestannya belum dibahas, aku sendiri ongoing untuk membahas beberapa koin lagi ke depannya. Jadi mohon bersabar di penutupan akhir tahun 2024 ini aku akan maksimalkan waktu yang ada untuk bahas ya teman-teman. Before kita nanti menyambut tahun yang baru, mungkin kita akan ganti mekanisme yang berbeda aja bagi teman-teman yang pengen request gitu. Jadi ya sabar-sabar dulu aja. Udah banyak sekali yang ngantri teman-teman. Jadi oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau informasikan dulu. Jadi di Exchange.io itu ada menu startup airdrop ya, yang mana teman-teman bisa dapetin token airdrop secara gratis untuk klaimnya. Tapi ada syaratnya, teman-teman wajib KYC dulu di Get.io. Bagi yang mau KYC, linknya ada di kolom deskripsi. Kemudian teman-teman wajib untuk punya aset minimum $10 di wallet spot. Ya, jadi so simple, itu doang. Nanti teman-teman tinggal masuk ke menu bunga ini. Kemudian teman-teman masuk ke startup. Kalau pakai handphone itu bisa langsung masuk ke menu utama ya. Di sana ada startup, tinggal diklik aja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Akan ada banyak token-token baru yang akan dibagikan. Kayak token Clay, TTC, kemudian Teva, lalu ada ESCC, lalu ada XT, ada INSN. Ini semuanya bisa teman-teman klaim gratis. Setiap minggu itu akan ada 7-10 token airdrop yang bisa teman-teman klaim. Itu cara klaimnya, tinggal klik yang ini atau klaim semua, nanti tinggal dicentang dan ya selesai. Teman-teman bisa mendapatkan tokennya nanti dan akan langsung masuk ke wallet kalian setelah fase distribusi dilakukan. Gitu. Jadi kan ada periode waktu nih. Nah, sampai 6 jam ke depan nanti akan langsung masuk ke wallet kita. Seperti itu. Kemudian bagi teman-teman yang juga pengen tuh dapetin token gratis, juga ada tugas startup. Di sini teman-teman bisa ikutin tugas-tugasnya, nanti akan dapat airdrop. Atau teman-teman yang suka staking, masuk ke startup mining, teman-teman bisa stake token yang kalian miliki di sini. Kalau kalian punya GT token, punya Bitcoin, punya USDT, teman-teman bisa stake dan dapetin hadiah tokennya. Tuh. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya dari Constitution DAO. Ini adalah project yang memang dikembangkan dari tahun 2021 lalu. Tujuannya apa? Tujuan dari pengembangan token ini adalah untuk menjadi situs voting, terutama untuk membeli salinan asli Konstitusi Amerika Serikat. Jadi tujuan dari project ini pada awalnya memang sangat aneh ya. We buying the United States Constitution. Dan mereka ngikutin beberapa kali lelang di tahun 2021 kemarin. Dan ya, idenya adalah mereka pengen untuk mendapatkan 13 salinan fisik asli Konstitusi Amerika Serikat yang ada. Berarti mereka harus bertarung nih, ikut lelang dengan beberapa kompetitor lain, dengan beberapa individual lain gitu. Meskipun mereka itu sempat mengumpulkan dana sampai 40 juta US dollar, mereka sempat ngikutin apa namanya lelang ya teman-teman, tapi dia kalah akhirnya dengan Ken Griffin, seorang manajer lindung nilai dan juga miliarder dari CEO Citadel. Itu dia sempat kalah dan akhirnya dana yang dikumpulkan dari konstitusi ini akhirnya bubar teman-teman, dan project dari People atau Constitution DAO itu sebenarnya sudah selesai di tahun 2021. Kalau kalian perhatikan, mereka memang sudah menyatakan kita udah kalah ya.
dalam lelang dan kita mengembalikan semua dana yang kita kumpulkan dari para anggota dari project ini. Tuh, waktu itu pergerakan dari People sempat drop di tahun 2021 di sini. Ya, karena mereka kalah. Padahal sebelumnya mereka rally nih teman-teman, mengalami tren kenaikan yang sangat signifikan. Mereka kalah, akhirnya mereka drop kembali harganya. And then projectnya sebenarnya udah nggak terlalu gimana-gimana lagi. Artinya di sosial media mereka udah jarang aktif. Udah jarang aktif, bahkan tweetnya di tahun 2021 kita bisa scroll ke bawah ya. Dan tweetan terbaru di 2024 ini juga nggak terlalu banyak. Jadi sebenarnya project ini sudah tidak di-develop lagi oleh developer mereka. Jadi kalau teman-teman ada invest di project ini, semua pergerakan harga itu murni akibat dari supply and demand saja, permintaan dan penawaran saja. Secara project mereka udah tidak ada peningkatan. Nah, kalau kita lihat dari jumlah holder, mereka paling banyak dipegang oleh holder dari Binance. Karena memang di awal listing mereka langsung bisa diperdagangkan di Binance dan lumayan mendapatkan banyak sekali adopsi. Token ini dulu lebih suka saya sebut sebagai token pump and dump ya. Pergerakan harganya sangat volatile. Dalam sehari dia bisa naik ratusan persen, dalam sehari juga dia bisa drop puluhan persen. Dia ada di Binance, dia ada di OKX, kemudian juga di Bybit, dan juga beberapa exchange lain. Selain itu, People Token juga masih tersimpan dalam DAO konstitusional mereka, tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit. Artinya token ini sangat dikuasai oleh retail. Itu teman-teman. Kalau kita lihat dari maksimum supply, mereka punya di 5 miliar, sementara yang beredar adalah 5 miliar. Pasarnya sendiri, dia ada di Binance, Bybit, OKX, Get.io, KuCoin, Huobi, Maxi, dan kawan-kawan. Untuk berita news, tidak ada yang terbaru. Jadi, ya itu teman-teman, project yang udah nggak terlalu di-develop. Nah, kalau kita lihat secara price action, sebenarnya People lagi mencoba untuk bertahan. Sementara ini sih pergerakan dari Bitcoin udah mulai sedikit mengalami recover ya, dan saat ini People juga cenderung ketahan nih pergerakan harganya dari tren penurunan sebelumnya. Kita dulu suka bahas ya token-token seperti ini, cuman di tahun 2022, 2023 kita nggak bahas lagi sebab ya tokennya saya pikir udah mati juga. Tapi ternyata banyak teman-teman yang pengen untuk dibahas. Gitu. Jadi kalau teman-teman masuk ke token ini jangan heran kalau tidak terlalu banyak berita dari token ini ya. Jadi ya memang karena proyeknya udah nggak dijalanin lagi. Mereka udah bubar dari 2021 kemarin. Itu kalau secara price action saya melihat pergerakan dari di People ini masih lumayan oke. Sementara ini dia bergerak dalam sebuah pergerakan descending triangle pattern. Ya, ketika dia ngepump naik ke kisaran 0,14 and then dia masih tetap stabil struggle menembus area trendline di sini, yang artinya dia bergerak semakin koreksi, teman-teman. Tapi koreksi ini kemungkinan masih bisa ketahan nih di level support area 0,03 sampai dengan 0,04 dolar. Volume perdagangan dari People nggak terlalu besar, volume smart money juga sometimes keluar dan masuk. Itu tipikal token ini adalah suka sideways dalam waktu yang panjang, tapi ketika momentum sudah muncul dia suka ngepump. Kalau kalian perhatikan di sini pergerakan dari People sideways ya, sideways, pump, kemudian dia turun, koreksi bentar, sideways dikit, ngepump balik. Itu sideways, and then dia drop, sideways lagi, ngepump. Gitu. Jadi kalau teman-teman bisa menangkap apa isi pergerakan dari People, sebenarnya masih ada nih peluang untuk teman-teman yang suka gambling, teman-teman yang suka berspekulasi pada market, itu bisa jadi dapat momentum juga sebab pergerakannya saat ini sudah mulai sideways kembali. Ya, sideways. Mungkin setelah itu kita baru bisa mendapatkan indikasi apakah dia ngepump atau dia justru malah drop. Gitu, teman-teman. Jadi ya semua pergerakannya akan murni dipengaruhi sama pasar. Kalau secara market cap dia nggak besar ya, cuma 3,7 triliun rupiah, jadi otomatis bisa sangat dipengaruhi oleh beberapa whale saja. Tapi yang kita perhatikan kan tadi adalah dia banyak di exchange. Tuh, kalau untuk saat ini sih secara jangka pendek dari saya, kalau teman-teman ada yang sudah punya People, selama dia masih bisa bertahan di atas 0,0
34 ya, selama itu masih cukup bagus untuk ke depannya ya. Tapi kalau dia breakdown dari area tersebut, hati-hati teman-teman. Itu sih buat saya untuk people ya. Next kita akan bahas Godseus Maximus. Hari ini diperdagangkan di kisaran $0,51. Sementara ini pergerakannya lumayan turun lah sejak beberapa hari terakhir ya. God ini lumayan dipopulerkan oleh beberapa influencer, terutama yang pencinta meme token ya, kayak Murad, kayak di Indonesia ya banyak yang bahas God juga. Tapi pelan-pelan God ini kayak turun teman-teman. Secara performa dia sepertinya turun. Ya, God ini paling banyak diperdagangkan di exchange. Dia masih dimiliki oleh Wintermute, salah satu big whales ya yang mungkin bisa menjadi motor penggerak daripada God ke depannya. Secara price action ya koreksi. Di Twitter mereka sangat aktif ya, engagementnya bagus. Dan menurut saya masih akan tetap populer sampai beberapa bulan ke depannya. God sudah mencapai maksimum supply di 1 miliar. Harusnya sih nggak ada peningkatan kembali. Kemudian untuk exchange dia juga masih punya opportunity untuk listing di exchange yang lebih besar lagi. Kayak Coinbase ataupun Binance. Ya, dan menarik, God ini market cap-nya lebih besar daripada People. Padahal secara listing, token People udah listing di banyak exchange besar ya. Tapi God ini belum dan ya berada di posisi market cap sekitar 500 jutaan dolar, teman-teman. Itu kalau kita bicara secara sentimen, news nggak terlalu banyak untuk God. Mari kita cek dia dari price action-nya. Kalau kita lihat dari pergerakan harga, God sejak November, dia udah turun, drop ya, ke kisaran level 0,41. Dan saat ini ketahan di area tersebut, teman-teman. Jadi menurut saya ini bakalan menjadi momentum yang bagus untuk God. Bisa kembali sedikit recover ya, setidaknya memperbaiki pergerakan harga yang memang sudah sempat mengalami koreksi. Gitu, saat ini masih bertahan di support 0,43. Kemudian volume perdagangannya turun, smart money turun sejak Desember pertengahan. Gitu. Jadi untuk posisi sekarang sih menurut saya lumayan ya menarik bagi teman-teman yang memang pengen untuk melakukan akumulasi. Smart money-nya masih stay, belum meninggalkan GOATS, jadi semoga bisa kembali naik ya secara tren jangka pendek. Untuk next target adalah di $0,67. Itu. Kalau teman-teman ada yang beli dan sangkut agak berat karena meme token memang siklusnya sangat cepat. Jadi dia tuh cepat kali beralih, teman-teman. Sekarang naik nih GOATS. Kedepannya akan ada meme token lain yang naik, yang belum naik itu kemungkinan akan dapat momentum. Makanya kalau teman-teman masuk ke meme token harus cepat keluar masuk ya. Itu jangan berharap hold lama kemudian berharap cuannya besar. Itu biasanya terjadi di altcoin yang punya fundamental. Itu kalau meme token kemungkinan nunggunya harus lama banget, harus sabar banget ya before kita menunggu next pump gitu. Dan juga DCA sih paling penting karena untuk kita bisa cepat exit ya, kita bisa average down harganya sehingga kita bisa dapat break even point yang lebih dekat dengan harga saat ini gitu. Kalau nggak berani DCA ya kemungkinan nunggu balik modalnya agak lama kalau teman-teman belinya di pucuk. Jadi level ini yang ada di sini ya, yang di 0,44 akan menjadi next support untuk GOAT. Andai kata dia turun ke area tersebut, teman-teman pengen akumulasi, menurut saya cukup ideal di level tersebut dengan area target di 0,66 atau 0,67 dolar. Next kita akan bahas si Maneki. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 84 rupiah, di mana Maneki ini koin dengan tema kucing yang ada di supermarket itu ya. Itu. Kalau kita perhatikan secara pergerakan harga, Maneki udah lumayan drop sejak dia awal listing. Dari awal listing dia drop 77% sampai harganya saat ini. Oke, udah lumayan signifikan. Dia running di jaringan Solana dan mayoritas holder itu ada di beberapa decentralized exchange dan juga centralized exchange. Dia diperdagangkan banyak di Redium. Kemudian untuk centralized-nya ada di crypto.com, Gate.io, Bitget, KuCoin, Maxi.
Untuk satu wallet terbesar dia juga dimiliki dengan kepemilikan sampai 5,7% gitu. Jadi ini tokennya meme token ya, nggak punya fungsi. Mereka rencananya 90% akan burning, sementara 10% akan dibagikan untuk airdrop. Tidak ada presale, tidak ada tim token. Di Twitter kalau kita perhatikan engagement-nya lumayan ada, tapi nggak banyak-banyak banget gitu, dan masih sangat-sangat aktif ya dalam hal mengembangkan ekosistem yang mereka bangun. Dari saya sih melihat exchange-nya yang bisa memperdagangkan Moneki ini belum terlalu banyak. Jadi dia masih punya peluang untuk listing di banyak exchange ke depan. Untuk supply-nya juga sekitaran 8,85 miliar token Moneki. Oke, udah mencapai maksimum supply. Harusnya sih tidak ada inflasi juga untuk token ini. Itu nggak terlalu banyak sentimen. Kita akan coba lihat dia dari price action. Kalau kita melihat dari price action, Moneki overall bergerak dalam posisi downtrend sejak November 2024. Ya, trennya turun terus. Dan untuk saat ini sih kita berada di area support di kisaran level 0,0047. Di level support ini kemungkinan ada pembalikan arah jangka pendek untuk Moneki. Ya, tapi ingat masih ada strong support berikutnya andai kata area tersebut bisa di breakdown, yaitu ada di kisaran 0,003 dolar. Nah, sekarang tergantung nih secara jangka pendek sih di daily time frame kita butuh satu candle hijau yang sepertinya akan menjadi indikasi bagus untuk pembalikan arahnya Moneki. Kalau ini terkonfirmasi, maka akan ada peluang untuk Moneki mengalami rally jangka pendek. Next targetnya lumayan tinggi sampai kisaran level 0,0076. Jadi kalau seandainya teman-teman ada yang planning untuk buy, andai kata dia bisa closing positif, kemungkinan bisa dibawa naik dulu jangka pendek, teman-teman, dengan potensial profit sekitar 38%. Itu sih kalau dari saya melihat untuk Moneki. Kalau yang pengen masuk, saran saya hati-hati ya, token-token seperti ini volatilitasnya lumayan tinggi dengan market cap yang terbilang sangat kecil, jadi sangat berisiko kalau teman-teman pengen masuk. Cuman ya, banyak teman-teman yang berani rugi ya kan, berani masuk ke token-token seperti ini. Jadi kalau yang sudah sempat masuk, jangan lupa buat exit andai kata teman-teman udah cuan. Secara tren dia masih dalam downtrend, cuman ada opportunity untuk pembalikan arah jangka pendek. Volume smart money-nya kecil, volume perdagangannya makin lama makin turun. Itu jadi salah satu pertimbangan untuk teman-teman juga. Oke, paling gitu aja sih buat saya ya, untuk People, God, dan juga Moneki. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen. Kita punya komunitas juga di Telegram. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre. Makasih.